sadar diri ya. Kita harus mengingatkan diri kita sendiri supaya kita kembali ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami kembali di Bakti Manurahat. Pada kesempatan hari ini, insya Allah saya akan membahas masalah menghidupkan hati dengan belajar ilmu iman. Jadi menghidupkan hati dengan belajar ilmu iman itu maksudnya seperti apa? Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, masuk ke pembahasan. Jadi begini ya, menghidupkan hati. Jadi sebetulnya setiap manusia itu pasti hatinya hidup. Tidak akan mungkin manusia itu hatinya mati. Cuman itu hanya sebutan saja sebetulnya. Hatimu mati, rasamu mati seperti itu. Nah, penyebab terjadinya rasa mati itu pasti ada masalahnya, ada penyebabnya. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya tidak ada hati mati. Pasti masih ada setitik sinar. Jadi kalau seandainya orang dapat hidayah itu pasti dia tahu, betul. Dia tahu rasa itu rasa hidayah, rasa itu rasa kebenaran. Cuman kadang-kadang rasa kebenaran tadi kalah dengan ambisi, kalah dengan nafsu, kalah dengan ego. Itu yang menjadikan hati kita semakin jauh, dan semakin jauh. Jadi kalau seandainya hati tadi itu sudah berkarat dalam artian dia menolak untuk datangnya hidayah, dia menolak untuk datangnya kebenaran, itu sudah mulai kita harus sadar diri ya. Kita harus mengingatkan diri kita sendiri supaya kita kembali ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Caranya bagaimana? Mungkin nanti kita akan ulas sedikit. Namun sebelum kita masuk caranya bagaimana, perlu diingat ciri-ciri hati yang berkarat, hati yang sudah jauh dari nur iman, itu adalah saat dia menjalankan ibadah atau di saat dia berbuat kebaikan itu tidak ada rasa nikmat di dalamnya. Jadi saat kita sholat, mungkin sujud, itu akan jauh dari rasa nikmat. Bahkan mungkin tidak nyampe ke titik sholat. Jadi mungkin orang Islam tadi itu tidak nyampe titik sholat. Maksudnya ya dia tidak menjalankan sholat 5 waktu, tidak menjalankan sunnah dan lain sebagainya. Jadi yang dia pikir ya dia yakin kalau Allah itu ada, cuman dia tidak atau mungkin belum tergugah hatinya untuk melakukan hal-hal kebaikan berkaitan dengan itu, dengan perintah-perintah yang fardu yang harus kita lakukan. Cuman kalau ada pertanyaan orang yang seperti ini, apakah bisa masuk surga? Berkaitan dengan surga dan neraka itu adalah fadlnya Allah, rahmatnya Allah. Jadi yang berhak menentukan orang itu masuk surga atau neraka itu adalah Allah. Cuman apabila di dalam hatinya seseorang itu pernah sekali saja mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kalau berkaitan dengan orang Islam, dia mengucapkan satu kali saja dan itu dilakukan dengan sepenuh hati, insya Allah pasti tetap akan ada jatah surga bagi orang itu. Karena la ilaha illallah tadilah diartikan manqol jannah. Jadi kuncinya jannah, kuncinya surga itu ya la ilaha illallah tadi. Karena kita ikrar, kita meyakini tiada Tuhan selain Allah. Nah, berkaitan dengan kita tidak menjalankan perintah Tuhan atau perintah Allah tadi, sholat dan lain sebagainya, itu ganjaran yang lainnya. Itu nanti akan diperhitungkan. Namun kalau bicara masalah apakah mungkin masuk surga, insya Allah pasti ada jatah surga. Seperti itu. Nah ini sekarang berkaitan dengan bagaimana caranya belajar ilmu iman tadi, supaya hati tadi menjadi cerah kembali, menjadi bersih kembali dan dekat dengan Allah, supaya bisa menjadi sebutan qalbu mu'min baitullah. Seperti itu. Tentunya yang paling pertama yang harus kita lakukan, kita harus percaya terhadap khodo dan khodar. Jadi percaya dengan khodo dan khodar itu adalah iman tingkatan yang termasuk kategori tinggi, levelnya tinggi. Karena manusia itu berkaitan dengan hidup di dunia itu pasti menjadi gejolak, menjadi problem, menjadi jauh dari Allah,
menjadi kacau, menjadi nggak karuan, itu pertama yang terjadi itu gara-gara tidak percaya atau tidak mau meyakini adanya namanya khotor dan khotar. Jadi dia adanya cuma ngeluh dan ngeluh. Dia ditakdir Allah seperti apa, dia keluhkan. Dia takdir Allah seperti apa, dia tidak terima, dan lain sebagainya. Itulah yang menjadikan orang tadi semakin jauh, dan semakin jauh dari rahmatnya Allah, dari ridhonya Allah. Makanya yang paling pertama adalah kita percaya dulu bahwa yang terjadi terhadap kita, apapun itu, seberat apapun itu tidak lain adalah kehendak Allah. Dan seberat apapun yang terjadi terhadap kita, terhadap keluarga kita, terhadap mungkin sesuatu hal yang menjadi kesenangan kita, walaupun itu kita rasa saat itu tidak sesuai dengan pengharapan kita rasa saat itu tidak nyaman di pikiran dan di hati kita harus yakin betul kalau itu adalah hal yang terbaik bagi kita. Karena sering saya sampaikan beberapa kali di video-video sebelumnya, kalau kebenaran yang hakiki itu adalah ukurannya dunia akhirat. Jadi tidak hanya dunia saja. Kalau diukur kebenaran hanya dunia, apalagi itu dihukumi dengan kemauan kita sendiri, itu namanya nafsu, ego. Suatu contoh, mungkin saya pribadi, saya pengen punya mobil mewah, contoh seperti itu. Ternyata tidak tersampaikan. Jadi tidak, walaupun saya berdoa kepada Allah, Allah belum mengizinkan. Terus tidak lantas saya istilahnya, Allah ini tidak baik sama saya, atau Allah ini tidak memberikan apa yang saya inginkan, terus lantas saya jauh dari Allah. Tidak demikian. Saat kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah, dan doa kita itu tidak terkabulkan, tidak terjadi, tidak terlaksana, kita harus tetap yakin dengan seyakin-yakinnya kalau yang terjadi itulah hal yang paling baik bagi kita. Karena dengan kita memiliki barang yang kita harapkan, terus kita pikirkan baik, itu belum tentu baik. Bisa saja dengan kita menjadikan barang yang kita harapkan tadi menjadi hak milik kita, kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, itu malah menjadikan kita tidak selamat akhirat. Dalam artian ya, kita semakin jauh sama Allah. Kita sukanya foya-foya, kita sukanya jalan-jalan tanpa mempedulikan aturannya Allah, tanpa mempedulikan hak-haknya Allah. Ya, hak Allah berkaitan dengan perintahnya, bukan hal yang dibutuhkan Allah, tidak. Karena ibadah dan lain apapun itu adalah sebetulnya kembali ke diri kita sendiri. Allah tidak membutuhkan itu. Seperti itu. Kuncinya satu itu tadi ya. Yang paling utama adalah kita percaya dalam khotor dan khotar tadi. Kalau kita sudah bisa nyaman, kita percaya dengan khotor dan khotar tadi, insya Allah dengan sendirinya pelan-pelan qalbu kita akan terbuka. Akan terbuka menjadi lebih baik lagi, akan lebih bisa merasakan besarnya, luasnya rahmatnya Allah tadi. Seperti itu. Yang kedua tentunya ya kita percaya dengan semua ketetapan Allah tadi berkaitan dengan khotor dan khotar. Setelah itu ya kita sudah, kalau sudah kita percaya dengan khotor dan khotar, insya Allah akan mudah segala sesuatunya. Ya, kalau saya bisa sarankan, kalau memang ada yang merasakan demikian, setelah bisa merasakan rahmatnya Allah melalui khotor dan khotar, ya jalankan semua perintahnya Allah dan jauhi semua larangannya Allah. Dengan begitu insya Allah nanti kedepannya akan lebih mudah kita dalam menjalankan hidup. Karena ilmu iman tadi adalah sebetulnya kepasrahan mutlak diri kita kepada Allah. Jadi kalau berkaitan dengan yang saya singgung di depan tadi, belajar ilmu iman. Belajar ilmu iman itu apa? Sebetulnya belajar ilmu iman adalah kepasrahan mutlak diri kita kepada Allah. Kita sandarkan semuanya kepada Allah. Kita ikhlaskan. Yang terjadi itu adalah ketetapan yang baik yang datangnya dari Allah ditetapkan kepada kita semua. Seperti itu. Dengan begitu kita akan bisa lebih dekat dengan Allah. Ingat, Allah pernah berjanji, apapun prasangkamu terhadap. Jadi apapun prasangkamu terhadapku, maka seperti itulah aku terhadap. Jadi kita harus berprasangka baik terus sama Allah. Kita harus
selalu berprasangka baik, karena memang Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan itu pasti, tidak mungkin tidak. Mungkin itu saja ya dari saya. Mungkin sebelum saya akhiri, seperti biasa saya sampaikan, kebenaran yang hakiki itu hanya hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau mau berupaya hanya bisa menjalankan apa yang dia ketahui, yang datangnya insya Allah dari Allah. Itu saja. Apabila ada ucap kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.